Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Kita masih berada pada pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Humran maula dari Utsman radhiyallahu anhu, yang menjelaskan sifat atau tata cara wudu Nabi SAW secara lengkap. Walaupun dalam beberapa ungkapannya masih global, belum dirinci. Maka hadis-hadis setelahnya itu merinci beberapa perkara yang masih global. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan mengusap kepala. Kemudian diantaranya adalah yang berkaitan dengan jumlah, berapa kali berkumur, berapa kali istinsyak, berapa kali istinthar. Itu akan diterangkan di riwayat-riwayat yang lainnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membawakan beberapa fawaid atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut, yang kita nukil dari kitab Minhatul Allam fi Syarhi Bulughil Maram, ya, karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yani beliau beda ya dengan Syekh Shalih Al-Fauzan, beda. Beliau adalah Syekh Abdullah Ibnu Shalih Al-Fauzan, tapi bapaknya namanya sama dengan Syekh Shalih Al-Fauzan. Kedua-duanya masih hidup, ya, kedua-duanya masih hidup. Akan tetapi beliau tentu lebih muda usianya daripada Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan kedua-duanya memiliki syarah Bulughul Maram. Kedua-duanya memiliki syarah Bulughul Maram. Syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan juga telah dicetak dalam beberapa jilid. Adapun Syekh Abdullah Al-Fauzan ini, syarah beliau adalah gabungan antara tulisan dan ceramah atau kajian. Jadi beliau sebelum mengadakan kajian, beliau menulis dulu syarahnya. Setelah ditulis, maka disampaikan, kemudian setelah selesai disempurnakan lagi, baru jadi buku. Ini adalah Syekh Abdullah Al-Fauzan. Awalnya menulis dulu. Adapun Syekh Shalih Al-Fauzan langsung di dalam kajian beliau. Kemudian rekamannya menjadi kitab. Ya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rekamannya menjadi kitab. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampai 15 jilid. Ya, dari kajian beliau. Karena lisan beliau adalah pena. Lisan beliau dikatakan seperti pena. Jadi beliau menulisnya dengan lisan, bukan dengan tangan. Ini adalah diantara metode menulis sebuah karya. Ulama salaf demikian juga. Sebagian menulis langsung dengan tangannya, sebagian mengimlakan, mendiktekan. Jadi menulis dengan lisannya. Dan dua-duanya adalah hal yang telah ma'ruf di kalangan para ulama. Ya, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya menisbatkan karya tulis kepada seseorang meskipun tidak menulis langsung dengan tangannya. Ini pernah dibahas oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Jadi ada sebuah tulisan yang membahas tentang cara penulisan para ulama terhadap kitab atau nisbatnya. Banyak yang mengingkari. Al-Um karya Imam Syafi'i diingkari. Karena Imam Syafi'i tidak menulis Al-Um.
Maka ini dibantah oleh para ulama. Kalau begitu, Al-Muwatta bukan karya Imam Malik. Karena Muwatta yang tersebar sekarang ini itu kan riwayat yang diambil oleh murid-muridnya dari Imam Malik. Meskipun asalnya beliau menulis, tetapi yang banyak dipakai bukan tulisan langsung Imam Malik. Makanya nanti ada Muwatta riwayat Yahya ibni Yahya Al-Laitsi. Ini yang terkenal, yang dipakai oleh orang-orang Andalus, kemudian orang-orang Maroko dan sekitarnya banyak dipakai. Ada juga nanti riwayat Yahya ibni Yahya An-Naisaburi. Beda dengan yang tadi. Yang pertama tadi Yahya bin Yahya Al-Laitsi, mewarisi fikih dan ilmu hadis dari Imam Malik. Adapun Yahya bin Yahya An-Naisaburi, beliau hanya mewarisi ilmu hadisnya, dan beliau adalah salah satu dari Syekh Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian ada juga riwayat Muwatta dari Imam Asy-Syafi'i. Ada juga dari Abu Mus'ab. Ada juga dari Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi kalau dikatakan seorang penulis dikatakan telah menulis kitab apabila dia benar-benar menulis dengan tangannya, maka dikatakan Muwatta tentu bukan karya Imam Malik. Bukan karya Imam Asy-Syafi'i. Musnad bukan karya Imam Ahmad bin Hambal. Maka ini adalah pernyataan yang keliru yang dibantah oleh para ulama. Jadi ada kalanya menulis itu langsung dengan tangan, ada kalanya dengan lisan. Semuanya dibolehkan. Ini menurut para ulama ya rahimahullahu taala. Jamaah rahimanillah wa yakum. Terakhir kemarin membawakan fawaid, yaitu ucapan Syekh Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan, mengomentari hadis ini, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati ghaslil kaffaini thalatha marrat wa hadha sunnah li'anna al-warida fihi fi'lun mujarradun. Hadis ini menunjukkan atau sebagai dalil disyariatkannya mencuci telapak tangan 3 kali. Ya, ini adalah sunnah. Karena hadis ini datang dalam bentuk fi'il, ya. Hanya sekedar perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencuci tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana atau sebelum mencuci wajahnya. Tetapi Nabi SAW tidak mengatakan cucilah tangan 3 kali sebelum mencuci muka. Ini secara umumnya. Nanti ada riwayat lain yang berkaitan dengan kondisi khusus, yaitu ketika bangun tidur. Nah, ketika bangun tidur, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Hukumnya apakah wajib, apakah sunnah, atau dilihat bagaimana tidurnya. Karena tidur bermacam-macam. Ada kalanya tidur lelap, ada kalanya tidur tidak lelap. Karena nanti ada ilat, ada sebab hukum. Kenapa ketika bangun tidur itu tangannya telapak tangannya disuruh dicuci terlebih dahulu? Karena ada alasannya, ya. Jadi yang ada khilafnya adalah ketika bangun tidur, apakah wajib ataupun sunnah. Adapun yang berkaitan dengan hadis Utsman, demikian pula hadisnya Abdullah bin Zaid. Dari yang terkenal di dalam pembahasan wudu adalah hadisnya Utsman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Humran, kemudian hadisnya Abdullah bin Zaid. Tetapi Abdullah bin Zaid ini berbeda dengan Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan hadis adzan. Ya. Namanya sama, Abdullah bin Zaid, cuma beda orang. Ya. Yang meriwayatkan hadis tentang awal mula disyariatkannya mengumandangkan adzan. Itu Abdullah bin Zaid juga. Nanti akan datang hadisnya insyaallah taala.
Adapun riwayat Utsman dan riwayat Abdullah bin Zaid ini ada di Sahihain, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis utama di dalam wudu juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana ya dikeluarkan di dalam kitab At-Tabarani, ya, kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, ya, karya Imam At-Tabarani, Mu'jam yang pertengahan. Ini juga hadis utama di dalam permasalahan wudu. Dan rijalnya, para rawinya semuanya adalah sahih, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Haythami. Jadi salah seorang di antara ahli hadis utama di abad ke-8 Hijriah, Imam Al-Haythami. Al-Hafidh Al-Iraqi, siapa beliau? Al-Hafidh Al-Iraqi guru dari penulis Bulughul Maram. Salah satu guru dari penulis Bulughul Maram, Al-Hafidh Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi, yang mempunyai kitab Tarhut Tathrib, ya, fi Syarhit Taqrib. Beliau adalah ahli hadis di zamannya. Kemudian ketika usia beliau sudah lanjut, maka murid-muridnya datang kepada beliau. Wahai Syekh, sepeninggal engkau, jika engkau wafat, siapa ahli hadis yang kau rekomendasikan kepada kami untuk kami ambil ilmunya? Maka beliau mengatakan, ambillah ilmu hadis dari Ibnu Hajar, murid beliau. Kemudian ambillah dari anakku, Al-Hafidh Waliyuddin Abu Zur'ah Al-Iraqi, ulama besar juga. Kemudian dari Al-Haythami. Jadi 3 orang terkemuka di zamannya. Mengatakan bahwasanya riwayat-riwayat yang datang di antaranya di dalam Mu'jam At-Tabarani, maka rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah, ya, rawi-rawi yang terpercaya. Jadi intinya bahwasanya mencuci tangan atau mencuci telapak tangan 3 kali itu hukumnya adalah sunnah, ya. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, walaysa ghusluhuma biwajibin 'inda ghairil qiyam minan naum bi ghairi khilafin na'lamuhu. Mencucinya 3 kali itu tidaklah wajib kecuali apabila bangun dari tidur. Ini tidak ada khilaf di kalangan ulama, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mughni. Jadi kesunahan mencuci telapak tangan 3 kali selain dari bangun tidur itu tidak ada khilaf menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana beliau terangkan di dalam kitab beliau Al-Mughni. Al-Mughni syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Ya, sebuah syarah terbesar di dalam kitab pertama di dalam mazhab Hambali dalam bentuk matan fikih. Mukhtasar Al-Khiraqi, Abul Qasim Al-Khiraqi. Karyanya sangat banyak, tetapi hanya sampai kepada kita 1 kitab itu, Mukhtasar. Ya, karena beliau ketika itu terjadi fitnah, kemudian beliau pun dipukul sampai meninggal. Ya, dipukulin sampai meninggal. Rahimahullah ta'ala. Banyak para ulama yang wafatnya sebagian dipenggal kepalanya, sebagian dipukul, seperti Al-Qadi Iyad, penulis Syarah Sahih Muslim, itu wafatnya dibunuh. Ya, wafatnya dibunuh. Dan beliau termasuk syahid tentunya, karena membela jiwanya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man kutila duna damihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, maka dia syahid. Man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya, membela hartanya, maka dia syahid. Wa man kutila duna malihi fahuwa syahid. Kalau tadi duna ahlihi, menjaga keluarganya. Duna ahlihi, menjaga keluarganya.
Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya juga syahid. Menjaga jiwanya, menjaga keluarganya, menjaga hartanya, semuanya dihukumi sebagai orang yang syahid. Tetapi ini syahidnya berbeda dengan syahid ma'rakah. Syahid di dalam peperangan. Jadi syahidnya adalah secara hukum aja. Hukumnya di akhirat dia syahid. Adapun hukum di dunia tentu penyelenggaraan jenazahnya sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, dimandikan, dikafani, disolati. Berbeda dengan syahid apa? Syahid ma'rakah yang di peperangan, maka tidak perlu dilakukan penyelenggaraan jenazah sebagaimana kaum muslimin pada umumnya. Karena syahid kan bertingkat-tingkat. Ya, ada orang yang wafat dalam keadaan terkena sakit perut disebut sebagai syahid. Tenggelam juga syahid. Ketimpa reruntuhan juga syahid. Ini syahidnya bukan sebagaimana syahid ma'rakah, peperangan. Adapun peperangan mempunyai keutamaan tersendiri karena nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan ya darahnya masih segar, kemudian mengeluarkan bau misik, bau kasturi. Ini sebagai keutamaan bagi orang yang syahid di ma'rakah, di peperangan. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kesunahan mencuci telapak tangan 3 kali kecuali apabila bangun dari tidur. Ini ada khilaf. Wal hikmatu min ghuslihima annahuma alatul ghusli. Hikmah, kenapa kita disyariatkan mencuci tangan dulu sebelum mencelupkan kenapa kita disuruh mencuci telapak tangan dulu sebelum mencelupkan ke dalam bejana? Karena telapak tangan adalah alat yang digunakan untuk bersuci, untuk mencuci anggota badan yang lainnya. Ya, bihi ma yu'khadul ma, dengan keduanya, dengan kedua telapak tangan ini air itu kan diambil, ya. Wa tudlaku al-a'dha, dengannya anggota badan itu digosok, ya. Fanasaba tadhiruhuma qabla dzalik, maka sesuai sebelum digunakan untuk menciduk, untuk menggosok, untuk mencuci anggota badan yang lainnya, maka sesuai bahwasanya sebelum digunakan dicuci terlebih dahulu agar suci, agar bersih. Ini adalah hikmahnya. Karena nanti ada khilaf di kalangan para ulama di antara fardu atau kewajiban wudu apakah digosok. Kalau jumhur tidak. Jumhur cukup dialirkan, yang penting basah semua. Adapun di dalam mazhab Malik, menggosoknya adalah perkara yang wajib. Jadi ketika mengambil air nanti dialirkan harus digosok. Itu dalam mazhab Malik. Ya. Harus digosok. Adapun jumhur ulama yang penting terkena semua, tapi dengan syarat airnya mengalir. Jadi mencuci itu mengalirkan air, bukan membasahi. Kalau membasahi itu bisa dengan mengusap. Tangan dibasahi, ini bukan mencuci. Mencuci harus dialirkan. Meskipun diputar seperti ini, selama masih mengalir di anggota badan belum menetes, jadi masih menempel, belum terlepas dari anggota badan, airnya masih suci, mensucikan. Adapun kalau sudah menetes, disinilah khilaf para ulama, apakah ini mustakmal atau tohur. Tapi kalau masih berputar di anggota badan, mau dibalik seperti ini, tetap suci, mensucikan. Ya. Jadi mencuci itu adalah dengan mengalirkan air ke anggota tubuh, bukan hanya membasahi saja. Ini perlu diperhatikan. Meskipun berwudu dengan 1 botol aqua, asal ngalir, dianggap berwudu. Ya, cukup. Ya, wudu segini cukup. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu kalau berwudu, Imam Ahmad bin Hambal kalau berwudu itu ditutupi oleh murid-muridnya yang senior. Khawatir, ya. Khawatir dianggap belum berwudu bagi orang-orang yang jahil. Karena begitu iritnya beliau menggunakan air, khawatir fitnah. Jadi ditutupi. Seakan-akan tidak ada bekasnya di pasir itu karena saking ngiritnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi orang yang jahil kan mengatakan, emang sah wudu dengan air
seukuran itu. Seakan-akan seperti itu. Jadi khawatir fitnah, maka beliau ditutupi. Kalau kita kan wudunya pakai keran, aduh udah berapa liter itu, ya. Belum, pokoknya hati merasa belum puas, belum mantap, kalau belum benar-benar basah semua ini baju, ibaratnya. Ya, rasanya masih kurang. Ya was-was ini. Padahal di antara kebiasaan salaf menggunakan sedikit air, ya, menggunakan sedikit air. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, wa hadzal ghuslu li ghairil qa'im minan naum, amma ghusluhu ma ba'dal qiyam minan naum fa hadza sayati insyaallah taala. Jadi mencuci telapak tangan tadi adalah selain bagi orang yang bangun dari tidur. Adapun pembahasan tentang mencuci telapak tangan setelah bangun tidur nanti akan datang hadisnya insyaallah taala. Wa zahirul hadis annahu yughsalu atau yaghsilu al-kafaini bi ghurfatin wahidah. Yang nampak dari hadis ini, ketika mencuci telapak tangannya itu sekali cidukan, ya, dohirnya sekali cidukan, berdasarkan sabda Nabi SAW, fa ghusala kaffaihi, atau berdasarkan ucapan Humran yang mengomentari praktek wudunya Utsman, fa ghusala kaffaihi thalatha marrat. Maka Nabi SAW mencuci, atau maka Utsman radhiyallahu anhu mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Zahirnya adalah sekali tuang, ya, sekali tuang kemudian langsung dicuci, diputar sebanyak 3 kali. Ini zahir riwayatnya. Tetapi ada riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya dituangnya pun 3 kali. Dituangnya pun 3 kali. Kalau zahir yang dibawakan riwayat dari Humran memang tidak dikatakan 3 kali. Kan ada beberapa pernyataan yang masih global. Maka Utsman mencuci telapak tangannya 3 kali. Dia sekali tuang langsung dicuci 3 kali, diputar sekali, kemudian 2 kali, kemudian 3 kali langsung. Tapi ada riwayat yang lain dari Imam Muslim dikatakan fa afrahu ala kaffaihi thalatha mirarin fa ghusalahuma. Ya. Maka Nabi SAW, di sini riwayat dari Nabi SAW, kalau tadi Utsman. Maka Nabi SAW menuangkan, ya, ke dalam telapak tangannya sebanyak 3 kali, 3 kali tuang, ya. Kemudian mencuci keduanya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah Ummul Mukminin, Maimunah mengatakan, wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah. Aku pernah, ya, menyiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah, air untuk mandi junub. Fa'akfaha bi yaminihi ala yasarihi marratain aw thalathan, al-hadis. Maka Nabi memiringkan, menuangkan, jadi dituangkan, enggak dicelupkan, menuangkan bejana tersebut yang berisi air dengan menggunakan tangan kanannya ke tangan kirinya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Ya, sebanyak 2 kali atau 3 kali. Marratain au thalathan, 2 kali atau 3 kali. Ini ragu-ragu nih antara 2 kali atau 3 kali. Yang jelas bukan sekali. Ini riwayat yang mendukung bahwasanya menuangkannya pun 3 kali, bukan sekali tuang terus dicuci 3 kali, bukan, tapi dituangkan 3 kali juga. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, al-haditsu dalilun ala istihbabi tatslits fi ghuslil wajhi wa ghuslil yadaini war rijlain. Hadis ini sebagai dalil tentang disukainya, mustahab, disunahkan, ya, disunahkan melakukan taslits. Taslits maknanya adalah mencuci 3 kali untuk wajah, kemudian kedua tangan dan kedua kaki. Ini disunahkan 3 kali, ya. Waqad bawwabal Bukhari rahimahullahu fi kitabil wudu ala hadzal hadits.
biqaulihi babul wudu'i thalathan thalathan. Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya itu membuat satu bab berdasarkan hadis ini. Bab beliau bunyinya adalah bab berwudu 3 kali 3 kali. Itu mencucinya masing-masing 3 kali 3 kali. Adapun madmadah, berkumur, kemudian istinsyak, kan di dalam riwayat Humran ini tidak disebutkan berapa kali. Kan hanya disebutkan apa tadi? Nabi berkumur, Nabi beristinsyak, Nabi beristinsar. Tidak disebutkan berapa kali beliau berkumur. Maka ada riwayat yang menunjukkan bahwasannya berkumur, kemudian istinsyak maupun istinsar juga disyariatkan 3 kali. Riwayat yang lain, ya. Riwayat yang lain itu dari hadisnya Abdullah ibnu Zaid, ya. Ya, ketika Nabi SAW menerangkan atau ketika Abdullah bin Zaid meriwayatkan, ya, hadis bahwasanya Nabi SAW berwudu sesuai dengan yang beliau riwayatkan, yaitu berwudu sebanyak atau di dalam riwayatnya dikatakan lamma bayyana lahum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Berdasarkan sebuah riwayat, ketika Abdullah bin Zaid menerangkan kepada para sahabat yang lain bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa fihi, di dalam riwayat tersebut dikatakan tsumma madmada. Kemudian Nabi berkumur. Berkumur sebagaimana telah kita terangkan adalah memasukkan air ke dalam mulut kemudian menggerak-gerakannya, ya. Menggerak-gerakannya. Ya, diambil dari kata, ya, tamad madatil hayyah fi juhriha. Ular bergerak-gerak di dalam sarangnya. Jadi digerakkan, ya. Ular bergerak-gerak di sarangnya. Jadi ingat hayyah itu. Hayyah maknanya ular. Hayyah maknanya wanita yang masih hidup. Thumma madmada wastansyaqa wastanthara thalatha ghurafat. Kemudian Nabi berkumur, istinsyak, istinsar sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Ya. Sebanyak 3 kali atau 3 cidukan. Sebanyak 3 cidukan atau 3 kali. Wa fi lafdhin thalathan, 3 kali saja. Dalam sebuah riwayat thalatha ghurafatin, ya, 3 kali cidukan. Kemudian, ya, Syekh rahimahullah melanjutkan, wa yajuzu ziyadatu ba'di a'dha'il wudu'i ala ba'din fil ghusli bi an yaghsila ba'dal a'dha'i marratan wa ba'daha marratain wa ba'daha thalathan. Dibolehkan, ya, melebihkan mencuci salah satu anggota wudu, ya. Melebihkan mencuci salah satu anggota wudu dengan cucian yang lebih banyak, tidak harus sama, ya. Jadi terkadang dicuci sekali, dilebihkan menjadi 2 kali, dilebihkan menjadi 3 kali, batasnya 3 kali saja. Jadi dibolehkan sebagian anggota wudu boleh dilebihkan cuciannya, ya. Karena Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi pernah membasuh wajahnya 3 kali. 3 kali berarti sudah full, ya, sempurna. Kemudian membasuh lengannya 2 kali, dikurangi berarti ini. Kemudian mengusap kepalanya sekali, ya, mengusap kepalanya sekali. Jadi tidak harus sama di dalam hal pencucian dari sisi jumlahnya, tidak harus sama. Tetapi maksimalnya adalah 3. Nanti dibahas. Adapun kalau lebih dari 3 kali, maka dia telah melampaui batas, telah melakukan kezoliman dan telah melakukan suatu yang berlebihan. Nanti riwayatnya seperti itu akan dibawakan insyaallah taala. Walaupun hukumnya adalah makruh,
Ya, hukumnya adalah makruh. Jadi Nabi mencuci wajahnya 3 kali, mencuci tangannya atau lengannya 2 kali, mencuci sebagian anggota tubuh yang lainnya sekali, atau mengusap kepalanya sekali. Ini dibedakan. Jadi boleh melebihkan antara satu anggota satu anggota wudu ya dari yang lainnya, boleh dilebihkan, tidak harus sama. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab beliau ya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, dia mengatakan fihi dalalatun ala jawazi mukhalafatil a'dha wa ghazala ba'daha thalathan wa ba'daha marratain wa ba'daha marratan wa hadha jaizun. Di dalam hadis ini riwayat Abdullah bin Zaid tadi sebagai dalil bolehnya membedakan jumlah cucian di dalam masing-masing anggota badan yang harus dicuci di dalam berwudu. Boleh dibedakan jumlah cuciannya. Sebagiannya 3 kali, sebagiannya 2 kali, sebagiannya sekali, semuanya boleh. Wal wudu ala hadhihi sifah sahihun bila syak. Wudu dengan sifat seperti ini, dengan cara dibedakan jumlah cuciannya, itu sah wudunya, tidak ada keraguan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Walakin al-mustahab tadhhirul a'dha'i kulliha thalathan kama qaddamna. Akan tetapi yang disukai, yang mustahab, yang dianjurkan, yang disunahkan mencucinya masing-masing 3 kali. Ya. Masing-masing 3 kali. Ya, sebagaimana seorang yang berwudu ya, di sini dikatakan wa inna ma kanat mukhalafatuha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil awqat bayanan lil jawaz. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan jumlah cucian tersebut, terkadang sekali, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali? Kenapa Nabi membedakan? Karena dalam rangka menerangkan kebolehannya. Dalam rangka menerangkan kebolehannya. Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya. Ya, walaupun yang afdol tentunya dicuci secara sempurna 3 kali 3 kali. Tapi terkadang bagi Nabi yang afdol harus mencuci sekali terkadang. Kenapa? Karena Nabi menerangkan, seandainya Nabi senantiasa melakukan 3 kali, maka akan dianggap tidak boleh kurang mencucinya dari 3 kali. Maka dalam hal ini ketika Nabi dalam kondisi tertentu mencucinya sekali, itu lebih afdol untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dalam rangka menerangkan kebolehannya. Ya, dalam rangka menerangkan kebolehannya. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, karena mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Maka Nabi tugasnya menjelaskan kebolehan tersebut. Ya, Nabi menjelaskan kebolehan tersebut. Apabila ada yang berkata, apakah keterangan tersebut tidak cukup dengan ucapan? Ya, tinggal berucap aja Nabi SAW, wudulah kalian sekali, atau 2 kali, atau 3 kali. Apakah tidak cukup dengan ucapan? Maka jawabnya bahwasannya keterangan dengan ucapan kemudian dibandingkan dengan perbuatan itu lebih membekas apabila dengan perbuatan. Ya. Karena terkadang ucapan tafsirnya bermacam-macam. Memahami satu ucapan itu antara satu orang dengan yang lainnya terkadang berbeda. Misalkan ada ucapan yang berupa perintah. Misal ada ucapan yang berupa perintah. Kan bisa dipahami, perintah ini wajib satu orang. Perintah ini adalah sunnah. Tetapi ketika Nabi SAW mempraktekkan langsung, menunjukkan apa? Bahwasanya perkara tersebut adalah misalkan ucapannya lakukanlah A. Ternyata Nabi SAW tidak melakukan A. Itu menunjukkan perintah tersebut tidak sampai derajat wajib. Ya, tidak sampai derajat wajib. Makanya ketika Nabi mempraktekkan terkadang sekali, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali, berarti 3 kali di sini bukanlah wajib, tapi tetap yang afdol atau utama. Jadi jauh dari takwil kalau ada perbuatan langsung.
Ya, jauh dari takwil kalau ada perbuatan langsung. Ya, sebagaimana telah maklum, banyak sebagian penuntut ilmu misalkan membaca sebuah kitab, tentu dengan keterangan yang jelas, keterangannya jelas, secara ucapan jelas. Tetapi ternyata ketika praktek itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang dimaui oleh penulis. Tidak sesuai dengan yang dimaui oleh penulis. Padahal keterangan jelas. Saya contohkan satu. Ya. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau adalah salah satu murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Salah satu dari murid siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Suatu ketika sholat dilihat oleh Syekh Al-Albani. Rahimahullah ta'ala. Kita tidak sedang membahas hukumnya rojih atau tidak rojih, tapi ini contoh kesalahpahaman memahami kitab. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini ketika sholat dia bertasyahud. Kemudian ketika sampai tasyahud, Syekh Al-Albani kan di dalam sifat sholat Nabi mengatakan disunahkan untuk apa? Atau disyariatkan untuk apa? Menggerak-gerakkan jari kan. Maka Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini itu menaik turunkan jari, digerakkan naik turun seperti ini. Digerakkan naik turun seperti ini. Setelah selesai sholat ditanya oleh Syekh Al-Albani, wahai muridku, tadi kamu sholat ketika tasyahud tangannya dinaik turunkan. Barangkali ada ilmu yang belum sampai kepadaku. Kenapa engkau melakukan itu? Ini tawadu ini. Jadi tidak langsung dikritik tapi bertanya, barangkali ada ilmu yang belum sampai kepadaku. Maka kata Syekh Abu Ishaq, saya melakukan ini karena membaca kitab Anda. Nah, ini membaca kitab berarti kan? Karena membaca kitab Anda. Ternyata kata Syekh Al-Albani itu bukan menggerak-gerakkan jari. Jadi bukan menggerak-gerakkan jari yang saya maksud pada kitab sifat salat Nabi. Tetapi itu namanya menaik turunkan jari, kata Syekh Al-Albani. Jadi kaifiahnya salah, padahal keterangannya kan sudah jelas menggerak-gerakkan. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, jika engkau ingin menggerak-gerakkan jari, maka luruskan jarimu. Kata Syekh Al-Albani gini, kemudian ya gerakan bisyiddah dengan keras seperti ini. Jadi jangan naik turun, digerakkan dengan keras. Ini contoh. Ternyata keterangan yang sudah jelas lafaznya menggerakkan, ternyata ketika dipraktekkan terkadang tidak sesuai dengan maksud penulisnya. Ya, ini contoh satu dan masih banyak contoh yang lainnya. Makanya ketika di sini ya Nabi SAW mempraktekkan wudunya dengan perbuatan itu sangat jelas dibanding dengan sekedar ucapan karena jauh dari takwil. Tidak ada takwil. Berarti memang boleh wudunya cuma dua kali mencucinya atau sekali di dalam mencucinya. Ya, jauh dari takwil. Ini keutamaan menerangkan suatu perkara dengan perbuatan secara langsung, dengan praktek langsung. Makanya Nabi mengatakan apa ketika mengajarkan sholat? Memerintahkan kepada Malik ibnul Huwairith, ini belajar. Beliau pemuda, belajar kepada Nabi SAW ya sekitar 20-an hari lebih. Belajar beberapa perkara-perkara dasar, diantaranya adalah perkara sholat. Maka karena Nabi SAW melihat mereka sudah kangen ya kepada keluarganya, pengen pulang kampung, Nabi mengatakan kepada Malik ibnul Huwairith, ya, ajarkanlah apa yang telah engkau dapatkan dariku. Fasallu kama ra'aitumuni usolli, dan solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat. Jadi hadis-hadis tentang solat tentu ada yang berkaitan dengan apa? Dengan ucapan, hadis qaul yang berkaitan dengan ucapan. Tetapi yang lebih mudah dipahami adalah yang berupa apa? Perbuatan, berupa fiil. Ya, bagaimana Nabi, maka hadis-hadis yang diriwayatkan di antaranya dari Wa'il bin Hujr adalah berupa fiil. Nabi bertakbir, mengangkat kedua telapak tangannya sampai telinga Wa'il bin Hujr. Adapun dalam riwayat Ibnu Umar sampai bahu. Kemudian Nabi tidak merenggangkannya, tidak merapatkannya, berarti antara keduanya. Adapun menghadap ke kiblat atau enggak tidak ada riwayatnya. Yang jelas Nabi mengangkat. Jadi yang dibahas adalah patas mengangkat tangannya sebahu atau sedaun telinga. Ya, jadi dengan perbuatan ya lebih menenangkan hati kalau dengan perbuatan karena tidak ada takwil.
Kemudian dari hadis ini bisa diambil pelajaran la yajuzu ziyadatu fil wudu'i ala thalathi marrat. Tidak boleh menambah cucian di dalam mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali. Ya. Waqad naqala an-Nawawi al-ijma'a ala karahati ziyadah, ya, ala karahati ziyadati ala thalath. Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya di dalam syarah Muslim telah menukil adanya ijma. Ijma tentang makruhnya, dibencinya mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali. Itu makruh berdasarkan ijma. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Adapun benar ijma atau enggak, Allahu a'lam. Karena terkadang beliau mengatakan ini ijma, ternyata yang dimaksud adalah ijma dari kalangan Syafi'iyah terkadang, atau yang dimaksud terkadang ijma dari 4 madhab. Meskipun misalkan nanti Zahiriyah menyelisihinya, Imam Al-Auza'i menyelisihinya, Imam Laits bin Sa'ad menyelisihinya. Tapi minimal pendapat jumhur ulama. Ya. Wa dalilu dzalika, dalilnya tentu sama. Dalilnya tentu sama, baik yang mengatakan ada ijma atau enggak, dalilnya tentu sama. Yaitu hadis dari Amr ibn Syu'aib. Hadis dari Amr ibn Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ya. Kakeknya Amr bin Syu'aib mengatakan, Ja'a A'rabiyun, datang seorang A'rab. Apa itu A'rab? Hah? Ya, Arab pedalaman, Badui. Ya. Datang seorang Badui ilan Nabi SAW, menemui Nabi SAW. Biasanya kalau menemui Nabi mau apa ini kalau orang Arab? Suka nanya. Ini makanya para sahabat senang nih kalau ada Arab, dapat ilmu. Dapat ilmu. Karena kan Arab itu tidak segan, tidak malu. Apa aja ditanyakan. Yang aneh-aneh ditanyakan dan Nabi akan menjawab. Sedangkan kalau para sahabat kan segan kalau mau nanya. Kalau Badui, apa aja ditanyakan. Makanya senang. Kami sangat bahagia kalau datang orang Badui. Pasti nanti dapat ilmu. Nanya yang aneh-aneh nanti dijawab oleh Nabi SAW. Ja'a Arabiyun ilan Nabi SAW. Seorang Arab datang kepada Nabi SAW. Yas'aluhu anil wudu. Bertanya kepada beliau tentang wudu. Fa'arahu thalathan. Maka Nabi SAW ya menjelaskannya, memberitahu atau menerangkan kepada beliau bahwasanya berwudu itu dianjurkan 3 kali, atau afdolnya adalah 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, hadzal wudu faman zada ala hada faqad asaa wa ta'adda wa dzaluma. Ini adalah wudu yang benar. Ini adalah wudu yang benar sesuai dengan sunnah. Barang siapa menambah dari itu lebih dari 3 kali cucian, barang siapa menambah lebih dari 3 kali cucian, faqad asaa, dia telah melakukan keburukan, wa ta'adda, dan melampaui batas, wa dzaluma, dia telah melakukan kezaliman. Ini adalah riwayat dari Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Jadi dimakruhkan, dibenci, tidak disukai ya melebihi cucian pada anggota wudu melebihi berapa? 3 kali, ya. Qala Tirmidzi ba'da hadits Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Imam At-Tirmidzi setelah membawakan hadis Ali, kan di antara hadis-hadis tentang wudu adalah hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa thalathan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali, ya. Berwudu 3 kali. Qala, maka Imam At-Tirmidzi berkomentar. Nah, ini kebiasaan Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Setelah membawakan hadis dengan sanadnya, maka di ujung hadis ada komentarnya. Komentar dari Imam At-Tirmidzi. Komentar bisa khilaf tentang fikihnya. Komentar bisa khilaf tentang rawinya. Komentar bisa tentang ijma para ulama. Jadi kitab hadis yang mengumpulkan seluruh ilmu hadis adalah kitabnya Imam At-Tirmidzi, kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi seluruh ilmu hadis itu diaplikasikan di dalam kitab tersebut.
Nanti ada di akhirnya kitab ilal. Kita pembahasan tentang ilat-ilat hadis. Fikihnya ada, khilaf ulamanya ada. Nukilan ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Abu Hanifah, dibawakan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Maka bagi yang ingin ya mempelajari ilmu hadis secara total, maksudnya ilmu hadisnya dipraktikkan semua, ya hendaknya senantiasa membaca syarah dari kitabnya Imam At-Tirmidzi. Ya, kitab beliau masyhurnya disebut apa? Sunan At-Tirmidzi. Tapi sebagian mengatakan Jami At-Tirmidzi. Jami. Kalau Bukhari Muslim Jami, karena babnya lengkap. Kalau Sunan kan dibatasi dengan bab fikih. Ya, sebagian mengatakan Jami At-Tirmidzi, sebagian mengatakan Sunan At-Tirmidzi. Dan ini ya, kitab At-Tirmidzi ini para ulama yang mensyarah kitab ini senantiasa mengatakan kitabnya Imam At-Tirmidzi ya belum ya diberi syarah sebagaimana syarah kitab yang lainnya seperti Bukhari dan Muslim. Artinya tidak ada yang pernah mensyarah dengan sempurna kitab Imam At-Tirmidzi. Kalaupun sudah sempurna, kitabnya hilang syarahnya. Ini dari zaman ke zaman. Karena syarah terbaik Imam Tirmidzi adalah syarahnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Belasan jilid beliau mensyarah, semuanya hilang. Sebagian ulama mengatakan dimakan tikus kertasnya. Tersisa bagian akhir, kitab Ilal At-Tirmidzi yang sekarang dicetak menjadi 2 jilid. Itu bagian akhirnya doang, kitab Ilah. Dengan potongan dari kitab libas, kitab pakaian, itu yang sampai kepada kita. Padahal para ulama yang mengomentari Sunan Tirmidzi, sekiranya atau seandainya kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sampai kepada kita, maka kita tidak butuh syarah ulama lain karena telah mencukupi syarah beliau. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan kitab beliau tidak sampai secara utuh kepada kita, hanya bagian akhirnya. Dan bagian akhirnya ini dipakai di mana-mana. Setiap ya penuntut ilmu yang belajar ilmu hadis nanti kan belajar ilmu ilal, pasti yang jadi referensi adalah kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Syarah Ilal At-Tirmidzi. Ya, mempelajari penyakit-penyakit hadis. Terkadang ada hadis yang zahirnya sahih, tapi ada penyakit tersembunyi yang tidak bisa diketahui kecuali oleh ahlinya. Ini namanya ilal. Ya, kan illah penyakit hadis ada kalanya qadihah yang mempengaruhi kesahihan riwayat, menjadikan riwayat itu cacat. Ternyata ada juga illah ghairi atau ghairu qadihah yang tidak mempengaruhi kesahihan riwayat. Jadi ilah ada 2. Maka tidak semua ilat menyebabkan hadisnya itu dhaif. Ilat yang seperti apa? Ya, sebagaimana syarat hadis sahih yang memenuhi 5 syarat. Yang memenuhi 5 syarat. 3 syarat penetapan, 2 syarat penafian. Ya tentu tidak kita terangkan semuanya nanti. Ini pembahasan mustalahul hadis ya. Kitab pembahasan tentang ilmu mustalahul hadis. Imam At-Tirmidzi kebiasaannya memberikan komentar di ujung riwayat. Di sini komentar beliau ketika membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib berwudu 3 kali, maka Imam At-Tirmidzi mengatakan wal amalu ala hadza 'inda 'amati ahli ilmi annal wudu'a yujzi'u marratan wa marratain afdal wa afdaluhu thalathan atau thalatha marrat ya walaysa ba'dahu syai'un ya. Jadi yang diamalkan oleh umumnya ahli ilmu, maka berwudu itu telah sah apabila telah sekali mencuci anggota badan. Sekali mencuci itu dianggap telah sah. Ini yang diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu atau umumnya ahli ilmu mengatakan berwudu itu cukup dengan sekali basuhan apabila memang benar-benar telah mengenai semuanya ya. Wa marratain afdal. 2 kali lebih afdal daripada sekali. Wa afdaluhu yang paling utama, yang paling afdal adalah 3 kali ya. Setelah itu
adalah tidak disyariatkan. 4 kali, 5 kali, apalagi 7 kali itu tidak disyariatkan. Jadi maksimalnya 3 kali itu sudah sempurna. Seafdal-afdal ya cara mencuci di dalam berwudu. Kemudian ada nukilan, beliau juga menukil. Ya, menukil lagi. Kalau tadi kan pernyataan sendiri beliau. Menukilnya di Jami' Tirmidzi atau di Sunan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan waqala Ibnul Mubarak. Menukil dari Imam Ibnul Mubarak. Ya, siapa Imam Ibnul Mubarak? Abdullah bin Mubarak. Ini panjang kalau dibahas biografinya karena banyak sekali ya keutamaan beliau, kesuhudan beliau, kepakaran beliau di dalam hadis. Beliau juga ahli jihad, berperang di jalan Allah. Jadi termasuk pendekar beliau. Jadi ulama termasuk pendekar. Jadi ada 3 ulama pendekar. Ahli hadis, ahli fikih, ahli akidah, perang juga. Di antaranya beliau, Imam Ibnul Mubarak. Di antaranya siapa lagi? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, berperang bersama Salahuddin Al-Ayyubi. Di antaranya siapa lagi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berperang melawan Tatar, tentara Mongol. Ya, jadi jihadnya iya, ilmunya juga luar biasa ya para ulama rahimahumullahu taala. Ini Imam Ibnul Mubarak ya. Ya, suatu ketika Imam Ibnul Mubarak itu ikut berperang. Dia memakai penutup muka. Pasukan kafir ketika itu berkuar-kuar. Siapa di antara kaum muslimin yang bisa mengalahkan aku? Ya kan? Dengan pasukannya. Maka ada seorang yang menunggang kuda, tapi ditutup mukanya. Kemudian dia berperang dengan gagah berani, pemimpinnya dan beberapa orang ya berhasil dibunuhnya. Kemudian ketika turun dibukalah penutup mukanya. Ternyata beliau adalah Imam Ibnul Mubarak rahimahullah taala. Ya, penunggang kuda, ahli penunggang kuda, ya, Imam Ibnul Mubarak. Kata Imam Ibnul Mubarak, la amanu idza zada fil wudu'i ala thalathi an ya'tham. Saya khawatir, kata Imam Ibnul Mubarak, saya khawatir orang yang berwudu menambah lebih atau menambah dari 3 cucian itu dia akan mendapatkan dosa. Tapi beliau tidak memastikan, hanya khawatir saja, khawatir berdosa. Ya, khawatir berdosa. Dia tidak memastikan orang yang berwudu mencucinya lebih dari 3 kali itu berdosa. Beliau tidak mengatakan seperti itu, hanya khawatir, tidak merasa aman. Tidak merasa aman bahwasanya orang yang mencuci anggota wudunya lebih dari 3 kali itu terkena dosa. Ini kata Imam Ibnul Mubarak. Wa qala Ahmad wa Ishaq, ini nukilan dari Imam At-Tirmidzi. Imam Ahmad dan Ishaq, berarti Ishaq siapa ini sini? Ishaq Ibn Rahawai. Ya. Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq Ibn Rahawai. Ini terlalu banyak nama, ya, tidak mengapa ya. Terlalu banyak nama yang disebut ini. Ya kan namanya ilmu ya dari ya ilmu itu menukil dari para salaf, ini gitu. Ya janganlah kita ya mengajarkan suatu ilmu yang diambil dari kantong sendiri, dari pemahaman sendiri. Kan kita menukil dari para salaf, ya. Ya wajar. Justru kalau tidak pernah menukil, ini ilmu dari siapa? Ya kan perlu dipertanyakan. Ini sumbernya dari siapa? Makanya kita sebutkan nama biar jelas, ya. Nukilannya itu dari siapa? Di kitab apa? Kemudian ucapan siapa? Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ya tidak mengapa ya, banyak nama yang disebut. Meskipun tidak hafal, yang penting pernah mendengar. Ya. Meskipun tidak hafal, yang penting pernah mendengar. Jadi kita tahu nama-nama ulama salaf. Ya, wa qala Ahmad wa Ishaq, ya, Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq Ibn Rahawai, beliau mengatakan la yazidu ala thalath illa rajulun mubtala. Tidak menambah lebih dari 3 cucian di dalam mencuci anggota wudu kecuali seorang yang terkena waswas, ya. Rajulun mubtala. Seorang laki-laki yang diuji. Diuji dengan apa? Waswas. Jadi merasa waswas. Ya, kita sering mendapati ya, seorang yang berwudu diulang-ulang sampai badannya bajunya basah semua. Diulang lagi. Bahkan ada kisah
yang berwudu masuk kamar mandi itu sebelum asar, ya kan? Masuk kamar mandi sebelum asar, keluarnya menjelang maghrib. Nah, ini ada kisah. Kemudian ditanya sama ini kan ada yang curhat masalahnya ke salah seorang ustadz itu bertanya, kamu wudunya lama sekali. Kata dia, inilah penyakitku, kata dia. Inilah penyakitku. Kenapa? Saya itu merasa setelah berwudu itu ada sesuatu yang keluar. Jadi saya ngulang lagi wudunya berulang-ulang. Ini was-was. Ya. Ini adalah was-was. Makanya penyakit was-was ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa? Ibadah harusnya apa? Harusnya dinikmati, tetapi menjadi momok yang paling menakutkan bagi orang yang was-was. Ibadah itu jadi nggak nikmat. Gara-gara apa? Gara-gara was-was. Was-was di dalam wudu, was-was di dalam sholat. Bayangkan saja, seorang sholat di shaf yang pertama bisa jadi masbuk gara-gara was-was. Ya? Bisa jadi masbuk gara-gara was-was. Imamnya sudah bertakbiratul ihram, baca suratan, dia masih belum jadi takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang lagi, Allahu Akbar. Ini ada. Allahu Akbar, ulang lagi. Sampai sudah ruku, sampai sujud, baru bisa bertakbir. Nah, ini suatu hal yang nyata, bukan nyata, bisa disaksikan di sebagian masjid seperti itu karena was-was. Jadi ibadahnya orang was-was itu sangat sangat menyebabkan orang tersebut tidak nyaman. Harusnya ibadah itu nikmat ya, dihayati. Ini bagi orang was-was mikirin masuk ke ibadahnya aja sangat susah. Masuk untuk takbiratul ihram aja sangat susah. Ini was-was. Makanya di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad bin Qudamah, bukan Ibnu Qudamah penulis Al-Mughni, beda. Ya. Karena Imam Ibnu Qudamah yang terkenal itu ada 3. Penulis Al-Mughni gelarnya Muwafaquddin. Ini Syekhul Madhab, syekhnya madhab Hambali. Kemudian keponakannya Ibnu Abi Umar yang mensyarah kitab Al-Muqni dengan nama kitab Asy-Syarhul Kabir. Kemudian anaknya, anak dari keponakan yang bernama Ahmad bin Qudamah, gelarnya Najmuddin, penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini Mukhtasar Minhajul Qasidin asalnya adalah kitab Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Ya. Jadi dari kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya kan bercampur antara riwayat yang sahih, riwayat yang dhaif, kemudian kisah-kisah dari para ahli tasawuf. Bercampur kitabnya. Maka disaring oleh Imam Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin. Dibuang riwayat-riwayat yang palsu atau dhaifnya. Kemudian disaring lagi oleh Imam Ahmad bin Qudamah dengan Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi sudah aman di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Hanya riwayat-riwayat yang sahih, kecuali 1-2 yang dhaif. Tetapi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin tidak menghilangkan esensi dari nasihat-nasihat indah Imam Al-Ghazali. Ya, nasihat-nasihat indah dari Imam Al-Ghazali karena beliau ahli memberi nasihat. Tentu nasihatnya bagus, tetapi telah dibersihkan dari riwayat-riwayat yang palsu, dari riwayat-riwayat dusta, telah dibersihkan. Hanya nasihat bagusnya masih bisa dinikmati di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad bin Qudamah. Maka dikatakan seandainya orang-orang yang terkena was-was itu hidup di zaman Nabi, tentu mereka pasti akan dibunuh. Ini ibaratnya mubalahnya. Kenapa? Karena ibadah yang harusnya menjadi nikmat adalah menjadi sesuatu yang sangat menyusahkan. Jadi seorang mukmin harusnya beribadah hatinya tenang, paling hatinya menjadi gelisah. Maka ini adalah celaan terhadap orang-orang yang terlalu banyak was-was di dalam ibadahnya, berwudu, sholat ataupun yang lainnya. Bahkan terhadap ucapan, dia nggak mengucap apa-apa seakan-akan mengucapkan sesuatu. Itu was-was. Lagi baca Quran seakan-akan mengucapkan sesuatu. Ya. Ini was-was. Kemudian imam dari kalangan salaf yaitu Ibrahim An-Nakhai
mengatakan tasydidul wudu'i minasyaiton walau kana hadza fadlan la uthira bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memberat-beratkan diri di dalam wudu itu dari syaitan. Sekiranya memberat-beratkan diri dalam wudu itu suatu yang baik, yang mempunyai keutamaan, tentu pasti para sahabat Nabi SAW memilih hal tersebut. Diriwayatkan dari mereka tentunya. Ternyata yang ada malah celaan terhadap hal tersebut. Ya, ini adalah ya beberapa nukilan. Kalau tadi tidak menambah cucian lebih dari 3 kali kecuali seorang yang terkena waswas, itu dibawakan di dalam Jami' atau Sunan At-Tirmidzi. Adapun yang terakhir tadi, nukilan dari Ibrahim An-Nakhai adalah dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mughni. Kemudian masih ada beberapa pelajaran lagi. Pelajaran berikutnya, ini hadis lengkapnya. Pelajaran dari hadis lengkapnya. Di ujung hadis ini kan ada riwayat yang lengkap. Man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Ini riwayat dari Ibnu Hajar. Ada lanjutannya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini. Tsumma qama faraka'a rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena riwayatnya lengkap seperti itu. Kemudian setelah berwudu, dia melakukan sholat 2 rakaat. Dia tidak berbicara kepada dirinya. Maksudnya dia tidak memikirkan sesuatu kecuali hanya sholat pada 2 rakaat tersebut. Maka akan diampuni dosanya yang lalu, dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Ini kan riwayat lengkapnya. Maka Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan, berdasarkan riwayat yang lengkap ini, ujung hadis ini, al-hadisu dalilun ala fadilati sholati rakaatain. Hadis ini sebagai dalil keutamaan sholat 2 rakaat, yaitu setelah berwudu. Wa thawabu al-mau'ud bihi muratabun 'alal amrayn. Adapun pahala, keutamaan pahala yang dijanjikan itu maka bisa terpenuhi apabila ada 2 perkara di dalamnya. Jadi pahala yang dijanjikan tadi, ampunan dosa, itu bisa terpenuhi apabila terdapat 2 perkara di dalam hal itu. Yang pertama adalah wudu'uhu 'alal kaifiyah al-madhkurah wa minha at-tatslits. Berwudu sesuai dengan kaifiyah yang diajarkan. Di antaranya apa? Yang diajarkan berwudu 3 kali 3 kali. Ya, dalam kebanyakan cucian anggota badannya kecuali kepala. Yang dianjurkan adalah sekali. Walaupun nanti ada riwayat 3 kali, tapi nanti diperselisihkan riwayat 3 kali. Yang jelas paling sahih riwayatnya adalah diusap sekali. Akan datang hadisnya insyaallah taala. Jadi yang pertama, pahala yang dijanjikan apabila terpenuhi 2 perkara. Yang pertama adalah berwudu sesuai dengan kaifiyah, tata cara yang dicontohkan, yang ada dalam hadis Utsman dari Humron, ya, atau Humron meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu. Ini yang pertama, di antaranya mencucinya secara sempurna. Yang kedua, sholatul rakaatain aqibal wudu bil wasfi al-madhkur. Ya. Salatu rakaatain aqibal wudu'i bil wasfil al-madhkur. Salat 2 rakaat dengan sifat yang disebutkan. Jadi di dalam salatnya dia tidak memikirkan sesuatu kecuali hanya salat, ya. Kan dikatakan tadi la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Dia tidak berbicara kepada dirinya. Maksudnya apa? La yufakkiru fi syai'in kharijin an salati. Tidak memikirkan sesuatu di luar salat. Sesuatu bisa berkaitan dengan apa? Sesuatu bisa berkaitan dengan urusan dunia atau urusan agama tapi tidak ada kaitannya dengan sholat. Kan sama-sama urusan di luar sholat. Ya, la yuhadditsu, tidak berpikir selain untuk melaksanakan sholat, selain untuk fokus terhadap sholat tersebut. Yufidu annal murada ma yastarsilu ma'a nafsi ma imkani daf'ihi wa qat'ihi. Maka yang dimaksud memikirkan sesuatu apabila memikirkannya secara berkesinambungan terus menerus padahal dia mampu. Mampu apa? Mampu menghalaunya. Misalkan masuk pemikiran, ya. Misalkan dia berpikir dalam sholatnya tentang perkara dunia, tapi langsung dia halau, kembali fokus. Maka itu tidak mengapa. Tapi kalau terus menerus, ya, sambil sholat sampai
kadang lupa ya. Lupa sujudnya berapa kali. Apakah setelah sujud 2 kali atau sujud sekali? Kadang lupa. Ngelamun dalam sholatnya. Maka kalau begitu dia memikirkan sesuatu selain sholat, kemudian dia ya menghalaunya, ya, kemudian dia kembali fokus di dalam sholatnya, maka itu tentu tidak mengapa. Ya, termasuk perkara yang dimaafkan. Kan karena apa dikatakan ya? Li'annahu laisa fi maqduril insan. Karena itu adalah sesuatu yang manusia itu tidak mungkin bisa menghindari perkara tersebut, kan? Bisikan-bisikan, pikiran itu kan pasti akan mendatangi setiap orang. Tentu kalau sekedar bisikan kemudian dia berusaha fokus itu tidak mengapa. Tetapi bisikan kemudian berkesinambungan, diikutin terus, nah ini ya yang menyebabkan dia tidak mendapatkan janji pahala di dalam hadis tersebut. Adapun dikatakan wa dhahirul hadis, yang nampak dari hadis ini annahu syamilun li hadisin nafsi fi umuriddin wa umurid dunya. Dhahir riwayat ini itu berlaku, pikiran tadi itu berlaku bagi urusan dunia maupun agama. Menurut dhahir hadis ini kan tidak dibedakan di sini. La yuhaddisu fihi ma nafsahu. Tidak berbicara kepada dirinya. Ya, kecuali hanya ya fokus kepada urusan sholat. Berarti urusan yang lainnya mau urusan agama ataupun dunia masuk dalam keumuman riwayat ini. Ini dhahir riwayatnya. Wa khassahu ba'dul ulama'i bitsani. Akan tetapi sebagian ulama mengkhususkan yang menyebabkan dia tidak mendapat pahala adalah apabila dia memikirkan urusan dunia. Yang kedua kan tadi urusan dunia. Ini sebagian ulama. Tentu pakai dalil. Dalilnya mana? Yang menunjukkan ini dikhususkan apabila dia memikirkan urusan dunia saja. Mana dalil yang mengkhususkan? Sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari, ta'liqan, tapi secara mu'allaq. Riwayatnya secara mu'allaq, berarti ada keterputusan sanad. Cuma dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Tentu ada sanad lain yang bersambung. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq, ya, secara mu'allaq, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, inni la ujahhizu jaisi wa ana fis salat. Ya, inni sesungguhnya aku la ujahhizu jaisi wa ana fis salat. Aku benar-benar di dalam salat ini memikirkan ya, memikirkan tentaraku ya di dalam salat. Aku memikirkan strategi berperang bagi tentaraku padahal aku dalam salat. Kata Umar seperti itu. Aku menyiapkan tentaraku untuk berperang. Strateginya bagaimana? Aku pikirkan padahal aku dalam keadaan salat. Ini kata Umar Ibn Khattab. Maka para ulama mengatakan walladhi yadhhar anna ma kana fi umuriddin akhaf mimma yakunu fi umurid dunya. Ya, ini hal ini diterangkan di dalam kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari. Ya, bahwasanya Umar Ibn Khattab pernah ya memikirkan strategi perang padahal dalam kondisi sedang sholat. Tentu perang kan maslahatnya bagi apa? Bagi dunia, meninggikan kalimat Allah. Tapi kan tidak ada kaitannya dengan sholat. Maka para ulama tidak ada yang menyatakan secara tegas apakah ini berlaku khusus urusan dunia yang menyebabkan tidak mendapatkan pahala atau urusan agama juga. Maka yang nampak, kata pensyarah, yang nampak bahwasanya apabila perkara itu berkaitan dengan urusan agama, maka perkaranya tentu lebih ringan daripada perkara yang berkaitan dengan dunia. Ya diharapkan tetap mendapatkan keutamaan tersebut apabila dia memikirkan perkara yang berkaitan dengan maslahat di dalam agama ini. Di antaranya tadi berperang, menyiapkan tentaranya, ya, mikirin strategi perang di dalam salat. Ini Umar Ibn Khattab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun pahala yang dijanjikan tadi kan maghfirah. Maghfirahnya apa? Ampunan. Dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang lalu. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud, ini jumhur ulama sebagaimana diterangkan
ya oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa. Di dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wal muradu adz-dzunub as-saghair. Jadi yang diampuni, yang dijanjikan ampunan di dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, ini menurut jumhur ulama sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Jadi dosa itu dirinci. Pertama ada dosa besar. Yang kedua dosa kecil. Dosa besar itu diantara ciri-cirinya suatu perkara dikatakan sebagai dosa besar. Itu ada ciri-cirinya. Di antaranya ada ancamannya langsung. Contohnya misalkan gini. 3 golongan, misalkan contohnya, yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan dari dosa-dosa, bahkan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini 4 ancaman. Maka berarti dosa yang dilakukan ini adalah dosa besar. Di antaranya ada ancaman. Yang kedua, ada kalimat laknat. Ada kalimat laknat. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, misalkan gitu. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Ini ada ancaman laknat. Yang namanya laknat apa? Dijauhkan dari rahmat. Maka ini adalah salah satu tanda dosa besar. Jadi ada ancamannya langsung, ya. Ada hukuman yang ditegaskan. Hukumannya disebutkan secara langsung, maka ini adalah dosa besar. Dan para ulama mengumpulkan macam-macam dosa besar. Di antara Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Kabair. Al-Kabair. Kurang lebih 76 dosa besar yang beliau kumpulkan. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mempunyai kitab Al-Kabair. Ini sebagai bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyimpang. Kenapa menyimpang? Kitabnya sedikit, tidak punya kitab. Padahal kitab beliau sangat banyak, lengkap dari berbagai cabang ilmu. Ya karena kurang baca aja. Nih, kalau dikatakan beliau bukan ahli fikih, tentu sangat jauh pernyataan itu. Karena beliau mempunyai beberapa kitab fikih. Beliau mempunyai kitab Mukhtasar Asy-Syarhil Kabir. Ringkasan dari Syarah Kabir karya Ibnu Abi Umar, keponakan Imam Ibnu Qudamah dalam fikih Hambali. Beliau mempunyai kitab Mukhtasar Al-Insaf dalam fikih Hambali. Beliau mempunyai kitab ya Al-Ahadits ala Ababil Fiqh, hadis-hadis dalam bab fikih yang jumlahnya 5.000 hadis tentang fikih. Ya. Ini dalam fikihnya ini udah banyak kitab beliau. Kemudian ya di dalam masalah sirah dikatakan beliau tidak cinta Nabi SAW. Buktinya beliau punya kitab Mukhtasar Sirah, ringkasan dari sirah Nabi SAW. Bahkan beliau meringkas Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim diringkas oleh beliau tentang petunjuk atau sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, baik dari kehidupan beliau sehari-hari maupun fikihnya di dalam kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad. Beliau menulis Mukhtasar Zadul Ma'ad. Kemudian di dalam ilmu yang lainnya, beliau menulis kitab Al-Kabair. Ya, mempunyai kitab Al-Kabair. Dan banyak kitab yang lainnya. Maka ini adalah tidak keluar ucapan merendahkan beliau kecuali disebabkan pertama karena jahil. Kalau jahil berarti dimaafkan karena ketidaktahuan. Yang kedua, orang yang tidak jahil mengetahui tetapi hasad kepada beliau. Ya, hasad kepada beliau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak merendahkan kehormatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kecuali dua orang. Yang pertama jahil, yang kedua tidak mengetahui kadar atau kedudukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dia adalah orang yang hasad, dengki. Kata Imam Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, seandainya Imam Ibnu Taimiyah tidak memiliki keutamaan kecuali hanya memiliki seorang murid, ini keutamanya cuma satu, yang lain nggak ada misalkan, keutamanya hanya satu, punya seorang murid, ya, seorang murid yang mulia, Imam Ibnul Qayyim, maka itu sudah mencukupi keutamaan beliau. Ternyata muridnya jadi imam besar semua. Imam Az-Zahabi kita tahu
Puluhan karya tulis beliau Imam Az-Zahabi dalam sirah, ya, dalam masalah akidah, dalam fikih, dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Ada semua Imam Az-Zahabi. Imam Ibnu Katsir mempunyai kitab tafsir, di antara tafsir terbaik, tafsir Al-Qur'anil Azim. Murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Qayyim enggak kehitung kitabnya. Imam Ibnu Abdul Hadi. Kemudian Imam Ibnu Rusyaik, ya, yang paling paham khat atau tulisan tangan Ibnu Taimiyah. Sampai Ibnu Taimiyah bingung baca tulisan sendiri. Imam Ibnu Rusyaik bisa. Ya. Saking ngebutnya, tulisannya sendiri bingung bacanya. Ini apa bacanya? Panggil muridnya Ibnu Rusyaik. Ini apa bacanya? Baru beliau menyebutkan ini adalah permasalahan tentang ini ya Syekh, baru diterangkan. Jadi muridnya paling paham khatnya. Karena memang khatnya, kita melihat khatnya, tulisan tangan Ibnu Taimiyah, aduh luar biasa. Hampir nggak bisa kebaca. Paling ujungnya doang. Kata Bahu Ahmad bin Taimiyah, itu doang yang bisa kebaca, yang lainnya nggak tahu tulisan apa. Ya, ini luar biasa. Jadi yang berkaitan dengan hadis ini, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Jadi tadi dikatakan dosa ada kalanya dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar ini tadi dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama kitabnya sama, Al-Kabair. Nah, dosa besar ini asalnya tidak diampuni kecuali dengan bertaubat. Ini asalnya. Asalnya tidak diampuni kecuali dengan bertaubat. Adapun dosa besar yang mutlak harus bertaubat adalah dari kesyirikan. Jadi kalau syirik memang harus bertaubat. Adapun dosa besar selain syirik itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah ampuni pelakunya. Jika Allah tidak mau, tentu akan disiksa sampai batas waktu tertentu kalau dia muslim. Ya, kemudian pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka. Berarti tahta masyiatillah, dosa besar selain syirik. Ya, karena Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan dengan selainnya, dan Allah mengampuni dosa selainnya. Dosa besar selain syirik berarti masuk dalam keumuman tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah tabaraka taala. Adapun dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dengan amal-amal tertentu. Di antaranya adalah dengan berwudu yang sesuai sunnah, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Di antara diampuni dengan melakukan puasa Ramadan. Diampuni dengan melaksanakan sholat Jumat. Jadi ada ampunan harian, di antaranya dengan berwudu ataupun sholat sunnah. Ada ampunan pekanan, ya, setiap Jumat. Ada ampunan tahunan, yaitu Ramadan. Ya, dari Ramadan ke Ramadan, umroh ke umroh. Ini kan ampunan yang tidak setiap saat. Makanya di dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan tentang keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, tentu dengan keimanan, wahtisaban, mengharapkan apa? Ganjaran atau pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang lalu. Ini dosa apa? Dosa kecil. Ya. Dosa kecil. Jadi selama dia menjauhi dosa besar, maka dia akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Ya. Majtunibatil kabair. Selama dosa besar itu dijauhi. Nah, ini jaga khilaf para ulama. Apakah ampunan itu berlaku apabila dia menjauhi dosa besar, atau maksudnya selain dosa besar itu diampuni? Nah, kan ini perbedaan tafsir. Kan dikatakan Allah akan mengampuni dosanya selama dia menjauhi dosa besar. Maksudnya apa? Makna selama dia menjauhi dosa besar, pertama maknanya adalah selama bukan dosa besar. Ya, jadi dosa besar itu tidak masuk dalam ampunan, atau dia bisa diampuni dosa-dosa kecilnya apabila dia juga menjauhi dosa besar. Ya. Jadi kalau sekedar dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sekedar dia haji dan umroh, tetapi masih melakukan dosa besar, apakah berlaku ampunannya untuk dosa kecilnya? Nah, ini khilafnya seperti itu. Karena dikatakan majtunibatil kabair, selama dosa besarnya itu dijauhi. Atau tetap berlaku, yang kecil tetap diampuni, cuma yang besar masih belum diampuni, kecuali dengan cara bertaubat. Maka dari hadis ini diambil faedah ya besarnya rahmat atau kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada umat muslimin, kaum muslimin, ya. Bahwasanya ada amal-amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil.
berwudu dari rumah, ya, kemudian melangkahkan kakinya. Setiap langkah pertama, ya, mengangkat derajat. Langkah berikutnya menghapuskan kesalahan. Kemudian keluar, ya, kesalahan atau dosa-dosa dari setiap tetesan air yang kita gunakan untuk berwudu. Ini kasih sayang Allah Tabaraka Ta'ala yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, ya, faedah-faedah yang bisa disampaikan di dalam hadis Utsman telah kita bawakan semuanya. Ya, tentu kalau membawakan masailnya masih banyak, ya, belasan masail. Ya, karena ini riwayatnya saling berkesinambungan, berurutan, kemudian saling melengkapi, maka setiap hadis cukup dibawakan fawaid yang berkaitan dengan hadisnya, bukan pembahasan wudu secara keseluruhan. Kalau wudu secara keseluruhan itu masuknya di dalam kitab fikih. Nanti dibahas rukun wudu atau fardunya wudu, apa sunnahnya wudu, ya, kemudian apa perkara-perkara yang makruh di dalamnya. Tentu ini nanti bisa dibawakan setelah selesai bab wudu, baru rinciannya secara fikih, ya, insyaallah taala. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.